Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Wakil Kepala Hall of Soul. Kepala balai ini. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut setelah mendengar suara acuh yang ditransmisikan dari ruang yang terdistorsi. The Hall of Souls jelas melakukan intervensi dengan mengirim orang ini. Selain itu, orang ini menyebut dirinya kepala balai. Mungkinkah dia adalah kepala hall yang sangat misterius dari Hall of Souls? Kabut hitam terus-menerus merembes keluar dari ruang yang terdistorsi. Ini perlahan-lahan dibentuk menjadi sosok manusia yang sepenuhnya tertutup kabut hitam di depan semua orang. Kepala Hall of Souls? Mata Elder pertama dari menara pil kecil menembak ke sosok manusia dalam kabut hitam. Tubuhnya yang agak bungkuk membungkuk ke depan. Ruang di sekitarnya mulai perlahan berfluktuasi saat ini. Perhap yang memanggilku sebagai wakil kepala Wisma lebih baik. Kabut hitam itu sedikit berfluktuasi sementara tawa samar-samar dilancarkan. Sepertinya kamu, wakil kepala balai tidak cukup berani. Karena kamu berani menerobos masuk ke Falling Star Pavilion aku, kamu harus menggunakan tubuh kamu yang sebenarnya. Sosok ilusi, mungkinkah kamu penakut? Senyum dingin terangkat ke sudut mulut Xiao Yan. Dengan penglihatannya, dia secara alami merasakan bahwa itu sosok manusia dalam kabut hitam di depannya hanyalah bayangan dan bukan tubuh yang sebenarnya. Xiao Yan, kamu adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang menyebut ini kepala pemalu. Tawa aneh dipancarkan dari sosok manusia dalam kabut hitam. Namun, pencapaian kamu saat ini telah mengejutkan kepala ini. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan memusnahkan klan Xiao saat itu. Orang-orang dari Hall of Souls-mu telah mengatakan kata-kata ini berkali-kali. Mata Xiao yang dingin sedingin es saat dia perlahan berkata. Namun, jika kamu hanya di sini untuk mengucapkan omong kosong menggunakan status kamu sebagai wakil kepala balai aula jiwa, maka tidak perlu ada sosok ilusi ini untuk terus ada. Xiao Yan perlahan mulai mengangkat tangannya saat dia berbicara. Dia mengarahkannya pada sosok ilusi itu. Ruang di sekitar sosok itu mulai berfluktuasi. Alasan kenapa kepala ini ada di sini adalah karena Tu Shi Ancient God Jade di tanganmu. Orang dalam kabut hitam tersenyum samar. Kabut hitam melonjak di depannya sebelum berubah menjadi cermin hitam. Cermin berkibar dan sebuah gambar muncul. Gambar itu adalah penjara besar dan gelap. Salah satu sel memiliki rantai warna hitam melilitnya seperti jaring laba-laba. Sosok yang tampak compang-camping duduk di tengah rantai. Banyak rantai seperti ular berbisa yang membatasi anggota tubuhnya. Wajah Xiao Yan tampak ganas saat dia melihat sosok ini. Tubuhnya tiba-tiba berdiri. Aura menakutkan meletus dari tubuhnya, menyebar ke segala arah. Meja dan kursi di sampingnya berubah menjadi debu hampir seketika. Keinginan membunuh yang mengerikan menyebabkan seluruh aula menjadi dingin. Ayah! Xiao Yan dengan erat mengepalkan tangannya. Kukunya menembus telapak tangannya sementara tubuhnya gemetar. Sosok yang compang-camping itu adalah seseorang yang sangat dia kenal. Itu ayahnya, Xiao Shan. Meskipun dia tidak melihat ayahnya selama bertahun-tahun, Xiao Yan segera merasakan perasaan familiar yang datang dari garis keturunan mereka yang terhubung. Pegang Tu Shi Ancient God Jade ke arahku. Kalau tidak, hanya dengan pikiran, hari ini juga tahun depan akan menjadi peringatan kematian ayahmu. Orang dalam kabut hitam tampaknya benar-benar tidak peduli dengan niat membunuh Xiao Yan yang mengerikan saat dia dengan dingin berteriak. Berderak! Ekspresi Xiao Yan sangat gelap sehingga menakutkan. Kepalan tangannya memancarkan suara retak. Pada saat ini, dia seperti binatang buas. Dia kehilangan pikiran rasionalnya. Kedua matanya berwarna merah terang.
keinginan membunuh yang gila membanjiri pikirannya. Itu meraung, menuntut dia merobek orang ini di depannya menjadi puluhan ribu keping. Xiaoyan, tenanglah. Sebuah tangan halus dingin sejuk lembut meraih lengannya sementara keinginan untuk membunuh melonjak dalam pikirannya. Seruan lembut yang cemas ditularkan ke telinganya. Hati Xiaoyan sedikit bergetar setelah mendengar teriakan ini. Baru kemudian dia mendapatkan kembali pikirannya yang rasional. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menekan keinginan membunuh di dalam hatinya. Wajahnya yang ganas perlahan kembali tenang seperti biasanya. Serahkan batu giok dia dewa kuno. Kabut di sekitar sosok kabut hitam itu berfluktuasi setelah melihat Xiaoyan perlahan-lahan tenang. Dia mengeluarkan teriakan dingin dalam prosesnya. Aku khawatir jika aku benar-benar menyerahkan Tu Shi Ancient God Jade kepada kamu, ayah aku hanya akan berakhir sekarat lebih cepat. Mata Xiaoyan sangat gelap saat mereka menatap sosok dalam kabut hitam. Dia berkata, trik ini tidak berguna untuk aku. Bawalah ayahku kepadaku jika kamu ingin mendapatkan Tu Shi Ancient God Jade. Kalau tidak, aku hanya akan mengabaikan semua ancaman kamu. Giok kuno di tanganku bisa merasakan jika ayahku hidup. Haruskah kehilangan kontak, aku akan menyerahkannya kepada klan Gu. Pada saat itu, kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Kamu akan mengabaikan kematian ayah kamu karena giok kuno? Sosok manusia itu dalam kabut hitam dengan dingin tertawa ketika mendengar kata-kata ini. Xiaoyan samar-samar tersenyum. Wajahnya sekali lagi pulih seperti biasa. Dia tidak tahu mengapa Hall of Soul sangat ingin mendapatkan Tu Shi Ancient God Jade. Terlepas dari alasan sebenarnya, giok kuno adalah jimat yang melindungi kehidupan ayahnya. The Hall of Souls tidak akan berani untuk benar-benar mengambil kehidupan ayahnya selama giok kuno itu ada. Oleh karena itu, dia tidak bisa menyerahkan batu giok kuno sebelum dia bisa menjamin keselamatan Xiao Shan. Ada kemungkinan besar bahwa itu Hall of Souls akan benar-benar mengambil kehidupan ayahnya saat dia menyerahkannya. Hehe, sungguh orang yang kejam. Itu memang benar seperti yang disebut Tianzun pertama. Metode semacam itu tidak akan berhasil melawan kamu. Saat Xiaoyan mendapatkan kembali ketenangannya, sosok manusia dalam kabut hitam memahami bahwa itu skema ini tidak memiliki banyak pengaruh. Xiaoyan tanpa ekspresi. Dia berkata, jika kamu tidak berani mengungkapkan tubuh kamu yang sebenarnya, kamu bisa tersesat sekarang. Xiaoyan, kamu harus berhenti bertingkah sombong di depan kepala ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa itu kamu dapat melawan Hall of Souls aku dengan hanya membangun apa yang disebut aliansi Sky Mansion ini? TSK, tunggu saja. Setelah kalian semua menjadi sadar akan kekuatan Hall of Soulsku, kamu akan secara alami menyerah semua harapan. Sosok manusia itu dalam kabut hitam aneh tertawa, adapun menara pil, Hall of Souls kami akan biasanya memberi kamu beberapa wajah, tetapi kamu telah menyerahkan ini, jadi jangan salahkan Hall of Souls aku karena telah ganas. Secara kebetulan, kami telah mengincar alkemis di pil tower kamu untuk waktu yang lama. Aku juga akan menyarankan Flower Sect dan Burning Flame Valley agar tidak terlibat secara acak dalam kekacauan ini. Jika tidak, akan sangat terlambat untuk memikirkan kembali hal-hal ketika faksi kamu dihancurkan. Apakah kamu bisa menelan pil tower aku akan bergantung pada seberapa keras gigi kamu. The First Elder dengan dingin tertawa. Perikin dan leluhur Hou Yun menyipitkan mata mereka, tetapi mereka hanya melihat dari samping dengan mata dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mata Xiaoyan tampak gelap dan dingin saat dia menatap sosok manusia dalam kabut hitam. Dia terlalu malas untuk berdebat dengan yang terakhir. Dia perlahan-lahan mengepalkan tangannya, informasikan kepada semua orang setelah kamu kembali bahwa itu aku akan membunuh setiap bajingan dari Hall of Souls dan klan Hun di masa depan. Ruang di sekitar orang itu dalam kabut hitam segera runtuh dengan bang saat Xiaoyan mengepalkan tangannya.
kekuatan luar biasa yang retak ruang itu sendiri. Pada saat yang sama, orang itu dalam kabut hitam langsung berubah menjadi tidak ada. Teska, anak nakal yang arogan. Kamu pikir kamu siapa? Bahkan seseorang sekuat Xiao Xuan dikalahkan oleh tangan klan Hun aku. Kamu, hanya satu bintang Dou Sheng, benar-benar tidak tahu batas kamu. Haha, ketua ini akan menunggu hari itu datang. Selama kamu berani datang, aku akan secara pribadi membunuh kamu. Tawa aneh bergema di aula besar setelah sosok manusia dalam kabut hitam menghilang. Tawa itu berlanjut untuk waktu yang lama. Sepertinya persekutuan kami ditemukan oleh Hall of Souls sejak lama. Jika tidak, orang ini tidak akan menunjukkan dirinya dalam upaya untuk menghalangi semua orang yang hadir dan menghalangi aliansi. Yao Lao perlahan berbicara saat dia melihat aula itu secara bertahap menjadi tenang. Persekutuan ini sudah pasti menyebabkan Hall of Souls merasa sedikit takut. Jika tidak, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu mengingat karakter mereka. Xiao Yan berbicara dengan suara lemah. Apakah ada yang mendengar tentang wakil kepala balai dari Hall of Souls sebelumnya? Aku belum pernah mendengar tentang dia. Ada banyak ahli dalam klan Hun. Wakil kepala balai ini mungkin adalah seorang ahli dari dalam klan Hun. Leluhur Hou Yun mengerutkan kening dan dengan dingin tertawa, namun, kekuatan orang ini adalah paling banyak 3 bintang, Dou Sheng. Jika tidak, itu tidak akan menjadi bayangan yang tiba hari ini. Sebaliknya, itu akan menjadi orang yang sebenarnya. Dia hanya menyembunyikan dirinya karena dia tidak yakin dia bisa mengalahkan kita semua. Xiao Yan sedikit mengangguk. Kepala deputi balai dari sebelumnya jelas takut dengan barisan mereka. Semua orang, soal aliansi telah diselesaikan. Apakah ada yang memiliki pertanyaan terakhir? Mata Xiao Yan menyapu semua orang saat dia melanjutkan. The Hall of Souls adalah musuh kuat dari aliansi ini. Setelah aliansi ini diumumkan secara terbuka, Hall of Souls pasti tidak akan tetap tenang. Pada saat itu, kita harus bergandengan tangan dan melawan musuh kita. Elder pertama dari Pil Tower, leluhur Hou Yun, Fairy King, dan yang lainnya saling memandang. Akhirnya, mereka perlahan-lahan menggelengkan kepala. Tak satu pun dari mereka biasa-biasa saja. Tidak mungkin bagi mereka untuk takut ke titik mengubah pikiran mereka karena wakil kepala Hall of Souls mengancam mereka. Karena ini kasusnya, kami akan mengumumkan masalah ini dalam beberapa hari. Pada saat itu, aku harap semua orang akan bertindak untuk membangun wormhole di antara masing-masing faksi untuk memperkuat pihak manapun secepat mungkin. Xiao Yan mengucapkan dengan suara yang dalam. Ya. Semua orang mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Aliansi itu terbentuk. Sangat mungkin bahwa itu Hall of Souls akan membuat tanggapan formal terhadap aliansi ini. Masa depan mereka tidak akan damai. Mari jangan menunda lebih lama lagi. Kami sekarang akan kembali dan membangun wormhole. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat dia memperhatikan leluhur Hou Yun dan yang lainnya berdiri untuk pergi. Dia berdiri dengan kelompok Yao Lao dan mengirim mereka pergi. Matanya melihat sosok mereka yang menghilang dengan cepat. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan mereka yang hadir. Mereka semua merasakan badai mendekat. Dataran tengah, yang relatif tenang selama bertahun-tahun, kemungkinan akan hidup kembali. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.